Kehidupan, kita bicara tentang kehidupan. Kalau kita bicara kehidupan, tanya dengan orang-orang, pasti mereka akan menjawab kehidupan itu ataupun hidup itu. Mungkin kita dengar ya, masa bicara mungkin kita pernah dengar juga, hidup itu bagaikan air yang mengalir. Air yang mengalir, ngikutin arah kemana selalu kita ikuti. Tapi kalau menurut gua, kehidupan itu benar air, ya kan, seperti air yang mengalir, ya kan, seperti aliran sungai yang mengalir. Tapi jangan terlalu mungkin terhanyut atau terbawa arus. Jangan terlalu jadikan kita itu sebagai air yang mengalir tapi terarah, tujuannya kemana, mau kemana. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi ke depan itu, kita tahu kalau saya bisa dengan ke arah tujuan kita tuh kemana. Ya nggak salah juga mereka ngomong air itu, cuman kalau dalam pandangan gue sendiri ya, jadikan air yang terarah mau kemana, jadi kita bisa tahu tujuan ke akhir itu bakal kemana. Ya lewatin apa kata pepatah dari orang itu yang gue juga pernah dengar juga dari kata kayak gitu juga. Ya gue cuma nyampein aja saran. Tapi kalau masalah hidup, orang pernah mikir gak sih, kadang hidup lo perbangin kayak gini, hidup gue nih kayaknya berat bener ya kan. Bayangin kayak hidup gue nih kayak berat bener ya kan, daripada dengan ngeliat hidup orang lain itu kayaknya gak berat. Gue juga pernah sih mikir kayak gitu ya kan. Gue juga pernah mikir, oh ya Allah, kata gue, enak banget sih hidup orang itu, ya kan, kayak dia tinggal ya ada duit, ya kan, terlihat dari keluarga juga ada, semuanya kayaknya enak banget hidup dia, tinggal kayaknya plong gitu ya kan, kayak tinggal lurus aja gitu kan, kayak mobil sport aja ngebut langsung lurus ke jalan tol, tinggal bayar dulu ya kan. Tapi kadang gue juga sempat mikir juga, apa bisa gue ketika dikasih kelebihan seperti itu ya kan, taruhlah seperti kayak kawan gue, dia ya emang orang dari keluarganya taruhlah kaya gini-gini ya, misalnya dia orang yang berkecukupan, tapi dia baik ya kan, gak sombong, terus juga ya membaur sama orang, terus ya dia sekolah, ngeliat dia tuh kayak sekolah enak bener gitu. Tapi ternyata boy, dibalik itu semua juga dia kadang ya, dia sering ngobrol sama gue juga, ya dia juga kadang sedih karena orang tua dia itu sama-sama sibuk, ya kan, orang tua dia tuh sibuk, jadi nggak ada waktu kayak buat ngobrol di rumah tuh, kayak nggak ada ya kan. Oke, gue kira hidup dia tuh kayak enak bener anjir, kayak di si boy lu kan, lu kasih duit taruh lagi tuh, kita kalau lu kasih duit tinggal ya nggak apa-apa aja jangan mana, tapi ternyata nggak, dia nggak, menurut dia nggak bahagia kayak gitu. Kata dia nggak bahagia kayak gitu ya karena dia ngerasa kurang perhatian ya kan dari orang sekitar dia. Kata gue juga dia ceritain gitu, gue ngerasa kayaknya gue nih kurang bersyukur deh tuh. Harusnya gue bersyukur dengan apa yang telah diberikan ya kan, apa yang diberikan Tuhan kepada gue ya kan, ya syukur aja sebenarnya. Karena banyak juga orang kehidupan di bawah gue tuh, banyak juga orang yang ya sangat membutuhkan, banyak bener. Karena gue juga takut sih pikirin masa depan tuh, pasti semua orang itu yang denger gue cerita ini, pasti semua orang pasti kepikiran masa depan nih mau jadi apa. Kayak ngelihat orang udah banyak yang berhasil, tapi kita masih stuck di sini aja. Gue masih kuliah, gue liat kawan gue yang udah pada kerja, daftar tentara, polisi, PNS, udah keterima, udah jadi ya kan. Dia istilah udah jadi tuh menurut gue tuh udah punya penghasilan tetap yang ya penghasilan tetap lah istilahnya, ya dia orang udah bisa lah ini
udah ada jalurnya aja lah, ya mau jadi sukses ya kan, ngikutin aja jalurnya mau kayak mana ya kan. Mikir masa depan ya kan, kadang kalau gue nih kalau lagi pusing mikir masa depan itu kan, gue nyoba sama gue, kalau gue selalu mikir, kalau gue mikirin terus ini tapi gue nggak ada gerakan ya kan, buat apa ya kan, mending gue mikir yang lain. Karena gue mikir tuh kayak udahlah, jadi gue kadang kalau lagi pusing mikirin masa depan kenapa ya gue pergi ya kan, pergi nongkrong ya, paling gue kemana, paling besok gue nongkrong di Indomaret ya biasanya gue. Kalau lagi pusing di Indomaret gue biasa ke Indomaret yang 24 jam Indomaret, nongkrong di supermarket itu Indomaret itu kan, nongkrong ya nyantai di situ, gue depan dan 24 jam beli makanan minuman, sambil duduk ya kan, nyantai makan. Karena Indomaret ya deket sih sama jalur alar tol tuh sih, mobil sering lewat ya kan, 24 jam juga, karena enak ngeliatin mobil lewat ya kan sambil makan. HP itu kadang gue tutup, gue balik biar gak bisa baca WA orang, udahlah pokoknya gue mau fokus ya nanti sekitar aja gue. Kadang boy dari situ gue sering nongkrong itu, gue akhirnya ya mungkin kita nggak sengaja ngeliat ya, kadang kan gue bayangin kenapa hidup gini ya, bisa lah mikir masa depan gini kenapa gue gitu ya kan. Ya gue bukan ini ya, mungkin gue nggak tahu, mungkin perasaan hati gue kayak mana, mungkin gue orangnya prihatin ya kan. Gue ngelihat ya, mohon maaf ini ya, gue ngejek pekerjaan, maksudnya orang yang ngambilin sampah itu apa namanya, rongsok ya boy ya, yang rongsok itu kadang gue ngebayangin ngambil makan, gue ngeliatin mereka ngambil itu, kayak gue ngebayangin kayak kalau gue jadi mereka itu, gue bukan ngejek, maksudnya kalau gue jadi kayak mereka yang ngambilin sampah itu apa bisa gue ya kan. Gue langsung ngebayangin jadi ketika gue pusing ngeliat hal yang kayak gitu langsung kayak nyes gitu boy, kayak hilang semua pikiran, udah tertuju dengan rasa kata menurut gue bersyukur kasih kelebihan dari Tuhan di sini, gue bisa kuliah ya kan, punya ya kendaraan motor ada 2 punya ya, alhamdulillah. Mereka yang ngerongsok itu jalan kaki boy, jauh ngambilin ini, dia orang gak ada malu, usia nggak ada kata malu capek gitu. Kalau gue ya gue orangnya maluan juga kadang ya, gawal juga kadang yang mau maluin juga ada ya, kadang malu. Kalau gue jadi dia orang, gue belum tentu bisa ya kan, belum tentu bisa kayak gitu. Jadi gue sumpah gue ngeliat hal kayak gitu, kayak gue ngerasa kayak langsung tertampar dalam hidup gue tuh. Lu sadar diri lu tuh dikasih apa istilahnya gitu kan, bersyukur lu boy katanya gitu istilahnya kan. Ya udah kayak dari gue gitu gue jalanin, tenang pikiran. Udah habis itu gue balik, bisa gue pulang, bisa ngerjain kalau ada tugas kuliah gue kerjain, kalau nggak ada ya udah tapi tidur, bisa gue tidur nggak buka sosmed. Atau ada hal lain juga, kadang gue kalau lagi pusing juga mungkin tugas apa lagi bisa depan dan lain-lain itu, kadang gue mungkin yang untuk Islam ya kan, gue nggak Islam juga sih, mungkin seluruh agama kamu punya kepercayaan masing-masing ya kan, kita punya kepercayaan masing-masing ya. Kalau Islam gue membaca Al-Quran, kalau untuk agama lain gue nggak tahu, pasti mereka ada lah suatu hal yang bisa menenangkan diri mereka dari agama yang mereka percaya ya kan. Kalau gue Islam, gue ngaji, gue baca Al-Quran, ngaji, tenang, alhamdulillah tenang gue disitu, tenang, agak pikiran. Habis ngaji ya gue tidur sebab nanti bangun lagi, udah ya agak ini sih sebenarnya nggak tenang. Karena gue pernah denger hadis tuh, malaikat Jibril aja pernah tertawa ketika Nabi Muhammad bertanya apa yang buat Jibril pernah ketawa, dia pernah jawab itu manusia mencari ketenangan. Ya gue baca Al-Quran, gue dengar itu bukan nyari ketenangan, itu kayak sebenarnya kayak
relax dalam dirinya tuh, kayak reward dalam diri gue, biar kayak gini loh istilahnya, kayak ini nih, lo ngerebus air ya kan, panasin kompor, lo hidupin kompor. Ketika udah panas bener ya kan, udah mendidih tuh, lo perlu suatu hal pemicu yang bisa buat lo manis air tuh gak mendidih lagi. Kita matiin pematiknya ya kan, lama-lama dia pasti bakal turun. Tapi nanti dia bisa hidup lagi, kita hidup pematik, panasin lagi. Gue seperti itu, kayak ya reward pemberian gue. Mungkin kalau gue pusing tuh ya gue pergi main, ya kemana lah, entah gue makan apa kemana, gue jalan sendiri atau sama kawan gue, atau gue membaca Al-Quran, ya gue beli tuh. Tapi gue pasti hal yang kita pikirin sebelumnya itu pasti bakal balik lagi ke kita. Cuman ya udah, lakuin aja, kita repeat ya kan, ulang kembali apa yang kita itu buat enak ya, kayak reward dalam diri kita, biar kita nggak terlalu kestak bener dalam otak gitu ya kan, nggak terlalu banyak bener pikiran, hal yang lain menghibur diri kita sendiri ya kan. Jadi itu menurut gue, ya udahlah, jalanin aja. Jadi inti dari kehidupan menurut gue ya, hidup itu jalanin aja, mau pahit ya kan, mau manis, gimana pun juga menurut gue, lo jalanin aja dulu hidup lo tuh. Kalau emang lo udah ngerasa kayak gue capek bener, gue pengen ngerasa kayak, mungkin gue mau maaf ya, mungkin ada orang yang sampai bunuh diri, mereka itu menurut gue, dia orang itu butuh perhatian boy, nggak dari butuh perhatian buat diri dia sendiri, butuh perhatian dari orang untuk dia butuh bener perhatian seperti itu. Karena gue juga pernah ngerasa kayak di titik hal itu, gue juga pernah sih ngerasa kayak gue udah capek, wah ya Allah kata gue kan. Tapi kalau kepikiran sampai kayak bunuh diri, gue belum pernah. Cuman kayaknya orang yang sampai benar-benar bunuh diri itu sebenarnya mungkin banyak orang. Lo sering menghujat kayak lo bodoh, gobloknya orang itu. Menurut gue hal yang kayak gitu sebenarnya janganlah. Kita nggak tahu loh masalah apa yang dihadapi itu, kita nggak tahu. Dan kita juga nggak tahu apa lo bisa ngadepin hal yang sama dengan orang itu, belum tentu. Bisa aja lo ngelakuin hal sama seperti dia, atau mungkin lo kuat juga bisa. Kita nggak tahu, mental orang tuh beda-beda. Jadi menurut gue jangan menjudge seorang itu, lo mental lo sama mental lo ini. Kadang gue ngeliat orang yang mungkin terlihat kayak cupu ya kan, mental itu. Kadang mereka yang mental lebih kuat daripada mental orang-orang yang so arogan lah kayak gitu. Karena mereka mental sebetulnya mental kuat. Dia orang nggak mau, ya dia orang nggak mau terlihat inilah istilahnya, nggak mau tunjukin dirinya di depan orang lain. Tapi dia tahu cara pelampiasin diri dia ketika lagi ini, dia tahu gimana cara ngelampiasinnya. Kalau orang arogan kan ya basing dia, mau apa sih, bodoh amat dia ya kan. Kan juga dalam suatu hubungan juga kadang kalau orang yang terlalu frontal bener, kadang yang itu hubungan dari ya lama-lama bisa hancur kayak gitu, hal kayak gitu. Ya sudah, suami istri aja bisa hancur dengan hal kayak gitu. Itu kita tuh menurut gue ya, gue bener yang bisa jadi orang yang pendiam bisa mengenali. Cuman ada lagi menurut gue, kayaknya itu nggak mungkin deh bisa kata gue, karena itu nggak diri gue bener. Jadi intinya kayak udahlah, lo fokus aja jadi diri lo sendiri men. Jadi diri lo sendiri aja, jangan ngikutin diri orang lain, tapi lo fokus dengan hal apa yang lo tuju ya kan. Jangan pernah menyerah ya kan. Jadi inti ya kehidupan itu ya itu, lo bawa santai aja, jangan pernah menyerah. Cobalah ya melangkah perlahan tapi pasti, jangan buru-buru ya, gitu aja dari gua. Ini ya gua buat audio ini cuman cerita-cerita aja sih yang gua denger dari kawan-kawan gua, masalah kawan gua ya, saya ya cerita dari kawan gua juga lah, cerita dari diri gua sendiri juga, dari kawan gua yang sering ngobrol gitu orang.
masalah ada dalam audio ini ada saran atau apa, terserah kamu orang mau diambil intinya atau ambil hikmahnya, kamu orang bisa ngambil, itu serah kamu orang mau diambil dan diterapin, terserah kamu orang. Yang penting gue cuman kayak nyampein apa yang bisa gue sampaikan, sama apa yang bisa yang gue dengar dari orang gue sampein lagi ke kamu orang, seperti itu. Jadi bagi kalian yang punya masalah cerita, bisa lah komen, jadi kita bisa di video selanjutnya atau audio selanjutnya kita bisa lah gue ngobrol ataupun ngasih solusi. Gaya bener ngasih solusi boy, wow bener pokoknya. Ya nggak solusinya kayak cerita aja lah, cerita biasa aja deh lah. Masa lalu bisa ngadepin apa enggak ya itu tergantung diri lo. Jadi sampai jumpa lagi nanti di part kedua. Thank you.